Ya you tahu kalau harga thrifting itu kan harga sampah, Pak. Iyalah, Pak. Sampah kan mereka. Saya thrifting Itu kan juga baru. tidak beli loh, Pak. Itu dikasih loh, Pak. Dan memang apa kita boleh ekspor pakaian bekas ke Amerika? Nggak boleh. Satu Solo Raya ini Pak nangis, Pak, semuanya industri tekstil, Pak. Nangis semuanya. Ini kalau pemerintah tidak turun tangan mau jadi apa? Kalau waktu emergensi seperti ini, Pak, perusahaan seperti ini yang bisa bergerak. Ada bahan bakunya. Jangan dilihat cuma ini hari ini semuanya jelek. Tapi nanti kan pasti ada future yang lebih baik. Ya, sahabat Indonesia, kali ini saya sedang berada di pabrik Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya akan ngobrol dengan Pak Iwan Lukminto, pemilik Sritek dan juga Presidir Sritek, tentang perkembangan industri tekstil hari ini dan juga perkembangan Sritek setelah 3 tahun pandemi. Yuk, ikuti obrolan saya di dalam ya dengan Pak Iwan. Ya, sahabat Indonesia, jumpa kembali dengan saya Arif Budi Susilo dari Expos Indonesia. Hari ini saya mendapatkan sebuah kehormatan untuk berjumpa dengan one of the tycoon di industri tekstil Indonesia, Pak Iwan Lukminto. Apa kabar, Pak Iwan? Sangat baik, Pak. Luar biasa. Kita mulai dari mana ya untuk ngobrolin tekstil yang dulu orang bilang sunset, tapi sampai hari ini ketika pandemi kemarin, industri TPT ini menjadi salah satu, kalau saya boleh sebut, penolong begitu. Dan Sritek adalah salah satu pemain besar di Jawa Tengah dan Solo Raya yang terbukti 3 tahun pandemi tidak sekedar survive, tetapi juga kemudian bisa pick up, kemudian bisa menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah, dan sekarang mulai ekspor naik lagi. Nah, Pak Iwan, boleh cerita sekilas apa yang Bapak lalui selama pandemi dan kemudian hari-hari ini, termasuk kemarin restructuring dari korporasi? Saya sedikit ingin cerita fundamental dulu daripada industri ini. Ya. Sebenarnya industri ini sangat resilient. Karena dari dulu itu kita sudah diterpa apapun, tetapi kita masih bisa growth, kita masih bisa mengembangkan. Ceritanya udah dari tahun 90, Pak. Sunset gitu. Ya, 2000 masih bisa. Rupanya apa sih yang bisa menguatkan ini? Nah, ini kan kita harus ngerti. Rupanya nomor 1 adalah sandang. Itu adalah kebutuhan primer. Sandang. Ya, dan nomor 2, masyarakat atau rakyat kita itu bisa membuat tekstil juga. Jadi backgroundnya punya untuk memproduksi dulu tenun sendiri, jahit batik, sendiri. Ya kan, dasarnya kan batik. Dasarnya motif-motif tradisional dikembangkan bukan di Solo saja, tetapi di macam-macam daerah itu punya. Walaupun tenunan ATBM, ya kan, yang lain-lain itu, lalu tenunan daerah, itu kan tekstil semuanya. Jadi tekstil itu sudah mendarah daging di Nusantara ini. Mungkin kalau kita bisa
lihat lebih dalam lagi dan yang dikembangkan lagi itu tekstil itu lebih baik. Ya. Ya. Dasar pertama itu, yang kedua, kalau kita melihat suatu shopping list kita, satu shopping list, nomor 2 shopping mall, nomor 3 mungkin online mall, penjualan nomor 1 tetap fashion tekstil, tetap tidak bisa yang lain. Di shopping mall maupun di online mall? Online mall, semuanya. Nomor 1 TBT? Tetap baju. Baju, oke. Ya. Jadi tidak mungkin market tekstil itu atau fashion baju atau pakaian sandang ini akan hilang. Ya. Ya. Jadi ini sudah survei membuktikan. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Ya, jadi itu. Fakta yang lain ada lagi. Orang-orang terkaya di dunia itu dari tekstil. Nah, nomor 1 H&M, H&M itu. 2 Zara. 3 Uniqlo. Itu udah peringkat semuanya. Itu semuanya kerja apa? Fashion, sandang semuanya. Dan Uniqlo relatif baru ya Pak ya? Muncul gitu ya. Betul. Ya, di situ. Jadi ini sudah kita sudah bisa melihat. Artinya kalau dibilang bahwa tekstil ini sunset industry, waktu membuktikan bahwa itu tidak betul, gitu ya? Ya, betul. Tetapi, ini ada tetapinya. Tetapinya apa, Pak? Ya, tekstil ini semua pemain besar itu menaruhkan produksinya ke negara-negara yang berkembang. Oke. Ya. Salah satunya adalah China, Bangladesh, Indonesia salah satunya di dalamnya. Nah, country yang kita dan India ya, itu pemain-pemain besar. Vietnam juga. Jadi ada 5-6 ini ya, pokoknya ya. Salah satunya Indonesia tadi. Mereka semua bisa besar karena regulasi. Jangan salah. Regulasi apa maksudnya? Nah, regulasinya apa? Nah, regulasi ini betul-betul diprotek sama dia. Misalnya, dia tidak boleh impor pakaian, Pak, di negara. Boleh, tetapi dipersulitnya luar biasa. Luar biasa dipersulitnya. Seperti negara yang besar pun, China susah. Bahkan sampai testing metodenya itu melebihi negara Eropa. Loh, kan apa ada? Di Cina itu? Di China. Ya. Lebih sulit, Pak, kita mengekspor ke China daripada ke Eropa. Untuk pakaian. Semua, termasuk pakaian yang baru untuk maupun pakaian yang terutama. Bekas? Bekas tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali? Iya. Bekas tidak boleh sama sekali. Bekas itu istilahnya itu harus didaur ulang. Tetapi yang terjadi kan tidak didaur ulang. Dijual. Nah, itu. Jadi itu yang bisa membuat industri tekstil ini maju. Back to regulation ya Pak, regulasi. Di India ada Kementerian Tekstil Pak. Di China ada Konsul Tekstil. Konsul Tekstil. Khusus ya? Ya, itu badan Pak. Karena tekstil ini bersinggungan dengan banyak lembaga dan kementerian. Jadi memang harus ada pengendalian. Nah, itu. Jadi ini yang menjadi suatu term of reference bagaimana kita bersama-sama masyarakat dan pemerintah. Kami juga rakyat tekstil, Pak. Kami ya rakyat, Pak. Rakyat industri, rakyat tekstil juga. Kami juga ada suatu angan-angan yang ingin menjadikan industri ini dan bersama masyarakat untuk maju bareng. Maju bersama. Di situ. Jadi saya lihat tekstil prospek sangat baik.
Bayangkan Indonesia cuma 1,7% Pak market share-nya di dunia. Tadi Bapak bilang prospek bagus. Nah, kemudian market juga besar gitu ya. Betul. Dari sisi industri kita juga expert gitu ya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah regulasi macam apa yang dibutuhkan untuk bisa menangkap tadi semua potensi tadi. Karena Pak Iwan kan berpengalaman. Sri Rejeki Yesman ini, Sritek ini kan usianya sudah kawakan dan kemudian ada 50.000 karyawan yang bekerja. Dan tempo hari juga cukup dominan produknya dipakai baik di dalam negeri maupun di ekspor gitu. Nah, jadi apa yang kira-kira terjadi sekarang yang kemudian membutuhkan penguatan, Pak, afirmasi gitu ya, dari aspek regulasi tadi? Ya, mungkin begini Pak Arif. Jadi regulasi itu kalau terasa, lebih terasa lagi bila terjadi krisis seperti ini. Oke, ya. Kalau pas semuanya normal, ekonomi normal, semuanya normal, regulasi itu nggak seolah-olah tidak kelihatan. Oke. Nah, ini kena krisis kan? Ya. Dunia kena krisis. Dunia tidak baik-baik saja. Bukan cuma tekstil, bukan cuma sandang yang bermasalah. Tetapi yang lain-lain juga bermasalah. Properti bermasalah. Banyak. Betul kan? Lalu yang industri-industri yang lain, commercial goods yang lain, consumer, itu juga ada permasalahan-permasalahan. Ya, daya beli kurang semuanya. Gitu. Jadi regulasi yang apa itu adalah namanya nanti neraca komoditi, Pak. Apa itu neraca komoditi? Nah, neraca komoditi itu masuk dan keluarnya suatu barang di Indonesia itu terkendali. Terkendali. Itu jadi, siapa yang harus mendesain itu? Pemerintah. Tidak ada lain, kata lain. Komoditi. Jadi maksudnya pemerintah itu Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Dua itu ya. Dua ini yang berperan sebenarnya. Ya. Jadi neraca komoditas ini penting sekali karena untuk in and out-nya suatu raw material itu terkendali di Indonesia. Ya. Dan kita memberi suatu border officer seperti ke Bea Cukai, ke Kementerian Keuangan itu jelas. Ini nggak boleh, ini boleh. Jadi mana yang boleh, tidak mana yang boleh, nggak boleh itu harus jelas. Jelas. Ya? Tidak boleh di gray area, tidak boleh main HS code. Permainan di sini adalah main HS code juga. Nah itu yang kondisi itu yang kemudian menyebabkan maraknya praktek thrifting ya Pak ya. Betul. Impor barang bekas yang diperdagangkan untuk dijual belikan kembali gitu. Betul. Jadi memang bila juga kepada aparatur negara ini, kepada para pemegang kepentingan, ini harus ngerti industri ini juga. Jangan dilihat ini industri ini kan sunset, tekstil apa itu, dia nggak ngerti relatednya seperti apa. Bila ini masuk, langsung UKM itu langsung drop. Kalau itu sudah mulai terjadi, fenomena terjadi. Sudah terjadi. UKM sudah banyak yang kena hari ini. Itu sudah gitu terjadi. Ya. Jadi yang orang-orang memproduksi tekstil rumahan itu jualan susah karena kemakan oleh barang-barangnya. Iya. Apalagi bekas, Pak. Betul. Sekarang yang import pun terlalu banyak, dia pun juga perang, Pak. Loh. Oke. Ya. Pak, fenomena ini terjadi karena itu natural atau ada intervensi dari kemudahan-kemudahan di era digital ini atau apa? Memang di negara mereka juga sulit, Pak. Jadi mereka cari market. Oh, Indonesia empuk. Gampang dihapusi. Berarti pinter-pinteran dong. Gampang dihapusi. Kita berarti kurang pinter meregulasi dong. Nah, itu. Ya itu. Nah, ini mudah dianulah. Diakalin. Ya semuanya, Pak. Kalau diakalin di negara ini, ya habis, Pak. Apapun lah.
Kalau menurut pengamatan ini, pengamatan sebagai Pak Iwan sebagai pelaku ini, apakah dampak, saya bilang intrusi ya, kalau air laut masuk ke darat kan intrusi ya. Ini intrusi impor barang bekas masuk ke Indonesia, ini sudah seberapa parah sekarang ini yang Bapak sangat rasakan? parah, Pak. Distorsinya sangat parah. Sudah sangat parah? Sudah sangat parah. Nah, pedagang saja sudah ngakuin, saya keganggu. Oke. Ya. Ini musim mau lebaran. Tapi penjualannya tidak pick up, Pak. Serius? Serius, Pak. Tidak ini udah pick up. Biasanya kalau ini pick up. 1 bulan jelang lebaran ini udah mulai naik penjualan. Ini tidak pick up, Pak. Faktornya tadi atau karena daya beli atau karena ekonomi? Pasti daya beli. Ya. Terus ketambahan pesaing-pesaing yang itu ya. Thrifting tadi itu ya. Thrifting tadi. Uangnya kan hilang, Pak. Kalau import itu kan uang kita hilang, Pak. Di peredaran. Ya. Dikirim ke sana kan. Ya, capital flight, Pak. Capital flight. Kayak di industri kami di media juga begitu, Pak. Bapak harus nggak, ya kan sama kan ya? Ya, ini karena ketidaktegasan dalam meregulate ini, gitu kira-kira. Ya itu. Jadi industri ini sangat penting, Pak. Ya. Karena industri ini 6 pokok yang harus dijaga. Raw material, market, komersial itu adalah kepabean, bea cukai, pajak, perbankan, ya kan. Yang keempat adalah energi dan teknologi. Ini adalah permesinan dan listrik, barang modal kelistrikan dan pemakaian air dan lain-lain. Energi dan teknologi ini penting sekali karena tekstil ini adalah pemakan listrik terbesar di Indonesia. Terbesar. Konsumer listrik terbesar di PLN itu adalah tekstil. Kalau sampai tekstil mati, PLN-nya kena. Pasti. Iya. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Yang berikutnya adalah lingkungan hidup. Ya. Jadi kita harus ke arah ke sustainability. Untuk mengharmonisasi ini butuh, Pak, suatu regulasi yang dimana tidak mungkin kita sebagai pemain tekstil itu melobi 19 kementerian dan lembaga. Itu udah biaya berapa, Pak, kita? Jadi effort atau upaya yang dilakukan Pak Iwan dan teman-teman di industri ini apa, Pak, sekarang ini dalam konteks untuk mempengaruhi atau mendorong lahirnya regulasi yang lebih berpihak gitu ya kepada industri tekstil di dalam negeri? Satu, urgent adalah stop import yang tadi, thrifting. Itu yang cepat dulu. Stop import yang mendorong thrifting ya? Betul. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah regulasi, Pak. Regulasi yang ini long term, sedikit long term. Apa itu? Kami memohon kalau bisa ada badan sandang di Indonesia nantinya. Melahirkan badan sandang. Dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ya? Badan, Pak. Jadi sudah ini bukan kementerian lagi, itu badan khusus. Kan ada badan pangan, Pak. Oh, Jadi langsung ke presiden. Langsung ditanganin oleh presiden. Jadi ini karena bersinggungannya terlalu banyak. Ya. Mungkin kalau pangan tidak terlalu banyak, Pak. Tekstil lebih banyak, Pak. Iya, betul. Bersinggungannya saya hitung tuh sampai 19 kementerian, stakeholders dan lembaga. Selama ini sudah disampaikan belum aspirasi mengenai badan sandang? Ini sudah kita terus gulirkan ke pemerintah juga. Jadi untuk betul-betul fully understand. Ini the total game-nya ini. Total grand plan-nya ini harus ngerti. Karena di sini bisa melahirkan banyak pemain-pemain baru dan entrepreneur baru. Kalau nggak ada entrepreneur baru, kita juga payah nanti. Kan itu kaitan ke pemasokan, supply chain semuanya. Lalu dengan adanya inovasi baru. Kan kita sudah punya sekolah di Solo juga, Akademi Tekstil. Ini kalau nggak diwadain, ini nanti lulus jadi apa? Juga di Bandung juga ada Institut Tekstil juga. Jadi ini SDM juga sangat penting. Dan juga
rakyat tekstil ini besar, Pak. Bisa 7 juta lebih loh, Pak, di sini. Itu yang termasuk karyawan ya, yang langsung bersinggungan dengan industri tekstil itu 7 juta lebih. 7 juta lebih. Wow. Harus diselamatkan tuh, Pak. Harus diselamatkan. Nah, tadi stop impor, kemudian badan sandang, terus apalagi untuk supaya rescue mission ini jalan dan efektif gitu. Pertama itu, yang kedua untuk negara-negara saat ini, Pak, kita ekspor. Ya. Saat ini negara-negara setelah pandemi ini juga bermasalah. Jadi ekspor pun terganggu hari ini. Nah, kita harus mempunyai suatu jalan keluar untuk negara-negara yang tidak punya dolar, Pak. Diplomasi dagang. Diplomasi dagang. Termasuk pembayarannya. Termasuk pembayarannya, betul. Jadi tidak harus dengan dolar ya? Bisa. Oke. Ya. Karena seperti negara Mesir misalnya, itu betul-betul dolar nggak boleh keluar. Jadi selama ini ada hambatan karena aspek pembayaran. Banyak teman-teman kita yang di industri lain itu macet, Pak, di Mesir, Pak. Mesir kan import di negara kita juga banyak. Artinya ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia perlu juga OJK perlu turun tangan ya, untuk mengatasi kendala-kendala pembayaran ini. Pembayaran ini. Dan itu banyak. Banyak. Wow. Banyak. Itu di negara-negara kan sekarang juga bermasalah. Ternyata nggak sederhana ya, Pak? Tidak sederhana, Pak. Tidak sederhana. Untuk ekspor saat ini kita misalnya Sritek itu kita sudah ekspor sampai 100 negara. Negara-negara ini juga banyak masalah. Nah, itu. Karena pandemi dan efek yang kedua tidak kita antisipasi sebelumnya, Rusia dan Ukraina perang Rusia dan Ukraina. Ya. Yang kemudian bikin awan gelap ya. Ya. Ditambah itu kan akhirnya belepotan, Pak, negara-negara. Seberapa gede, Pak, dampak global ekonomi yang disebut lagi turun ya ini terhadap prospek ekspor TPT nasional? Ya. Karena kita di TPT itu juga mensuplai, kita kan pembuat raw material TPT, ya kan. Lalu kita ekspor juga ke negara-negara pembuat TPT juga. Wah, termasuk Turki, Mesir, dong, ya? Bangladesh, iya. Kan untuk raw materialnya mereka. Negara ini juga bermasalah kan, Pak. Iya. Jadi itu yang menyebabkan kita itu distorsi di mana-mana. Nah, sebagai penolong itu sebenarnya domestic market. Sebenarnya awalnya domestic market itu bisa menolong sebenarnya. Masalahnya market ada ditambahin juga dibikin makanya masalah. Tadi Bapak solusi pertama yang diharapkan adalah stop impornya ya. Stop dulu, betul. Kalau di nikel itu stop ekspor. Nah, ini stop impor gitu kan. Betul. Keren banget. Pak, ini gambaran besarnya kita sudah melihat dari cerita Pak Iwan tadi. Industri tekstil ini menghadapi masalah yang sedang tidak baik-baik saja. Betul. Kalau pinjam istilah Pak Jokowi di industri media gitu. Industri tekstil ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, tadi sudah digambarkan dan solusi yang diharapkan sudah jelas. Stop impor untuk tekstil yang kira-kira memang harus di stop, barang bekas dan lain-lain. Kemudian ada badan sandang dan lain-lain. Nah, saya boleh masuk ke Sritek, Pak. Nah, ini menarik, Pak. Saya itu tinggal di Solo ini sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian sering wirawiri di Solo, ke Wonogiri, kadang ke Wonosari, ke pantai gitu. Kan lewat depan Sritek nih, Pak. Kalau ngelihat pas sore balik ke Solo itu, wah, ini orang sebuahnya ini kalau sampai kemudian ini tidak ada gitu, pasti dampak multipliernya itu yang negatif itu besar sekali. Nah, Bapak bisa ceritakan, Pak, seberapa ini, Pak, magnitude keberadaan Sritek ini di Sukoharjo ini dan kemudian di Solo Raya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi visi Sritek itu adalah bagaimana kita membuat menciptakan lapangan pekerjaan. Itu visi Sritek dulu. Terus kita membangun dan mengolah SDM ini menjadi SDM yang
istilahnya yang lebih baik lagi, tangguh. Ya. SDM tangguh. Itu visi Sritek. Dan berikutnya adalah tentunya kita adalah profesional di bidang tekstil. Yang kita harus membuat produk yang bisa dipakai dan mempunyai kualitas yang baik atau kualitas tinggi. Ekspor dan lokal kualitinya sama intinya. Jadi kualitas bagus. Nah, jadi ini adalah suatu visi yang daripada Sritek yang kita jalankan. Dan tentunya socially kontributif. Maksudnya kita socially kontributif. Ya. Jadi kita menjadi kontribusi untuk sosial di daerah ini. Di tahun 80 Pak di sini semuanya sawah Pak. Kita itu hidup di tengah sawah. Waktu awal berdiri. Waktu awal berdiri di sini. Dan sekarang semuanya name it ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Pinggir kita semuanya sudah menjadi masyarakat di sini, bangun di sini, sudah menjadi gula di sini. Semutnya datang. Nah, di situ. Betul-betul di sini, lokasi yang di sini tengah sawah, Pak. Karyawannya total berapa, Pak? 50.000. Itu yang directly bekerja untuk Sritek. Ya. Belum berarti yang indirect dari pemasok dan lain-lainnya. Betul. Pasti besar sekali. Besar, pasti besar, Pak. Jadi itu yang membuat kita yakin bahwa industri ini bisa berkembang karena SDM awalnya. Lalu dan dulu di daerah sini juga tidak terlalu mengenal tekstil, Pak. Kita yang membuat training masyarakat di sini. Pak Iwan ikut Bapak dari dulu ya. Terus kita juga punya sekolah kecil ya juga di daerah Sukoharjo sini juga ada. Ya kan, lalu punya pondok juga. Dan nah, itu. Saya dengar Bapak selama pandemi kemarin dengan kesulitan yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, tidak ada PHK. Kami upayakan tidak ada PHK di situ. Tetapi kita juga kerja keras. Bagaimanapun di dalam pandemi itu tidak mudah. Kita siap, misalnya, orang lain tidak siap tidak bisa. Nah itu, jadi di 2020 kemarin itu banyak distorsi di industri kami. Sesama player juga ada masalah, akhirnya kena ke kami. Nyambungnya ke kami. Nah itu kan juga distorsi yang kita tidak perkirakan. Tidak perkirakan kan. Kok ada distorsi seperti ini. Tapi Pak Iwan bertahan waktu itu. Dan termasuk dengan keras, restructuring, menghadapi banyak sekali kreditor dan sebagainya. Dan Bapak firm di situ. Saya firm, Pak, bagaimanapun. Karena ini kan bread and butter saya. Bread and butter ya? Ya, bread and butter saya. Istilah kalau wong desa nggak paham ini, Pak. Jadi ini mangkok nasi saya. Mangkok nasi, sawah ladang ya? Ini kan sawah ladang gitu. Sawah ladang. Jadi saya firm. Tetapi makan waktu. Untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi itu makan waktu tentunya. Karena kondisi pandemi belum selesai. Peperangan ada. Kan. Ini jadi masih terus kita bawa terus ya kan. Tahu-tahu kemarin pandemi langsung market turun. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Butuh kesabaran revolusioner. Tapi saya di dalam hati saya juga sempat senang, Pak. Senangnya apa? Saya di dalam pandemi kemarin itu bisa menyelamatkan banyak orang. Karena apa? Saya membuat masker, Pak. Yang dulunya tidak ada masker. Itu mendadak begitu aja? Itu mendadak. Saya tidak ada dalam model bisnisnya. Tidak ada. Ganti itu. Ganti dalam 1 hari, Pak. Semuanya. Dari mana ilhamnya 1 hari mengubah model bisnis, membuat produk baru itu? Ilham itu, jadi ini sedikit cerita saya tuh kan waktu itu melihat di BNPB, gundah semuanya, ini bagaimana? Di China sudah mulai itu, masuk Januari, gundah terus.
Lalu saya buat APD dulu. Saya nyiptakan APD dulu. Bagaimana pokoknya ini bisa untuk menyelamatkan orang banyak lah. Terus yang tergelitik saya adalah masker itu, kenapa banyak masker yang istilahnya yang di recycle terus dibungkusin baru lagi dijual. Itu yang menggelitik saya, Pak. Wah, ini kok tambah jahat semua orang-orang ini. Dan dijual, Pak, masker itu yang ada yang harganya 500.000, 600.000. Ini gimana ya? Nah, itu saya tergelitik di situ. Wah, nggak bisa deh. Saya buatkan 5.000 perak, tapi bisa dipakai 10 kali. Ada khasiatnya adalah pakai antivirus dan anti air. Pada waktu itu pola kami dan itu yang menyelamatkan ya 60 juta masker, Pak, dalam 2 bulan. Yang membuat Sritek tidak buru-buru seperti yang lain harus potong-potong karyawan segala macam. Kita juga memberi ngesupkan ini ke 30 garment perusahaan di daerah Ungaran sampai Solo ini, ngasih Pak. Kerjaan ke perusahaan lain juga. Nggak ada kerjaan, Pak, mereka. Wah, luar biasa. Kita kasihnya dah, pokoknya bikin dulu. Jadi ide-ide tiba-tiba mendadak ini yang kemudian di awal menyelamatkan Sritek, gitu ya. Kalau waktu emergensi seperti ini, Pak, perusahaan seperti ini yang bisa bergerak. Ada bahan bakunya. Oh ya kan? Available barangnya. Kalau bahan baku ini dari luar negeri semua, bagaimana, Pak? Semuanya tidak memikir ini. Ya. Bahan baku mungkin, bawa punya sendiri gitu kan. Bahan baku langsung cepat kita buat sendiri dan cepat selamatkan banyak orang. Ayo. Nah, minimum di Indonesia saya berkontribusi itu, insya Allah. Nah, singkat cerita secara kemaslahatan banyak orang waktu itu, kesehatan dan sebagainya, Sritek berkontribusi dengan masker dan secara bisnis juga terselamatkan gitu Pak ya. Kehilangan ekspor tapi kemudian domestiknya muncul dari situ. Gitu. Kalau semuanya impor bagaimana, Pak? Nah, betul. Kalau tidak ada industri ini. Iya. Nah, keren, Pak. Ini yang kita mesti tahu gitu. Iya. Nah, udah udah teruji kok. Iya, betul. Sudah teruji. Nah, singkat cerita, Pak, setelah 3 tahun sampai sekarang pandemi ini kemudian bisa dilalui dan Sritek juga berkontribusi. Sekarang ini kondisi Sritek sendiri bagaimana? Ekspornya apakah sudah mulai naik sekarang lagi atau gimana? gimana? Memang kita tetap kembali lagi. Kita kalau untuk ekspor mulai kecil, belum. Tapi kecil ya? Belum besar. Sudah mulai ada, tapi masih belum signifikan. Mulainya tetapi yang penting adalah kontribusi domestik yang bisa menolong. Ya ini yang baru kita keganggu juga. Tapi yang jadi masalah kan kontribusi domestik ini tadi tidak hanya perang Rusia-Ukraina, Pak, yang di luar. Tapi Bapak juga perang dengan barang impor kan? Betul. Gimana itu? Nah, makanya kita mencari strategi apa strateginya? Apa yang import yang tidak dibuat. Oh, ya. Diferensiasinya diferensiasi lagi kita. Tapi cukup berat karena apa? Ya you tahu kalau harga thrifting itu kan harga sampah, Pak. Iyalah, Pak. Sampah kan mereka. Saya itu kan tidak beli loh, Pak. Itu dikasih loh, Pak. Saya thrifting juga baru tahu, Pak, setelah kemarin baca di Solo Post. Thrifting itu apa? Saya nggak paham. Tak pikir drifting gitu kan. Yang pakai mobil muter-muter itu. Pukul industri apa? Oh, ternyata barang impor bekas diperdagangkan oleh anak-anak. Saya nggak bermaksud menyalahkan ini. Anak-anak muda sekarang yang cari gampang pakai online segala macam itu, Pak. Iya. Dan itu kan itu kan belum dijamin SNI, belum dijamin labnya, kandungannya apa, ada penyakit atau tidak. Nah, itu makanya Bapak tadi di awal bilang regulasi itu penting. Regulasi untuk penting. Ngatur itu. Betul. Ya kan. Dan memang apa kita boleh ekspor pakaian bekas ke Amerika? Nggak boleh. Nggak boleh. Negara ini jadi recycle di-recycle tapi tidak boleh dipakai. Kalau ini dibiarkan, negara ini jadi tempat sampah, Pak. Tempat sampah dan nganggur semua, Pak. Dan industri mati. Iya, mati. Ya. Mati, tidak ada kreasi. Tidak ada kreasi. Tidak ada kreasi, tidak ada inovasi lagi, nggak ada. Gitu. Nah, Pak, kalau ceritanya seperti itu, ini kan sudah memasuki 2023. Nah, kemarin sepanjang 2022, secara performance Sritek seperti apa, Pak?
Ya kita masih istilahnya masih dalam struggle lah, karena kan setelah restructure semuanya. Dan ini memang penting juga, salah satu regulasinya adalah bagaimana kita itu sebagai labor intensive atau kita ini adalah mempunyai padat karya yang banyak. Regulasi di perbankan harusnya kita harus agak berbeda ya, karena resiko kami juga lebih besar sebenarnya. Jangan lagi dibilang ini sunset industry gitu. Betul. Ya. Kemudian ketika sunset, kemudian opportunity untuk finance jadi susah gitu. Betul. Ya. Karena kita adalah social net, Pak. Jaringan sosial. Kita itu penjaring sosial. Jadi kita itu kan mempunyai pegawai yang banyak. Ya. Itu kan harus dikasih diferensiasi lagi, perbedaan daripada industri yang lain, begitu. Ya. Gitu. Kan kalau bubarkan perusahaan itu gampang, Pak, 1 menit. Bubarin aja, pecat aja semuanya 1 menit itu. Ayo coba dibangun lagi, dipertahankan. Maksudnya diferensiasi tadi termasuk mungkin special treatment itu atau apa? Ya, sedikit ada special treatment, Pak, karena dari manusianya perbankan. banyak. Ya, manusianya banyak. Oke. Ya. Nah, Pak, ini makin menarik ini. Ya. Ternyata banyak sekali di dalam industri ini isu yang harus dibereskan gitu. Nah, ketika pandemi usai, kemudian sekarang kan tantangannya pasar globalnya, Bapak sudah mulai pick up, tapi kemudian tantangannya tadi ekonomi tujuan ekspornya menurun, kemudian persoalan pembayaran juga jadi isu. Nah, Bapak di dalam negerinya yang diharapkan ada isu perang dengan barang impor. Nah, sekarang mencari cara supaya bisa memproduksi tekstil atau pakaian yang tidak bersaing dengan barang impor itu kan butuh macam-macam kan, Pak, kreativitas, inovasi, segala macam. Manusia-manusia yang atau orang-orang atau human capital yang ada di Sritek ini sanggup atau bisa nggak, Pak, untuk menghadapi semua tantangan itu? Saya rasa begini, Pak, kita itu kan dilatih untuk bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan. Ya, jadi kita sudah terlatih ya? Terlatih dan lebih lagi, istilahnya kita harus lebih terlatih lagi. Kalau Bapak tadi punya kesabaran revolusioner, karyawan Sritek itu apa kalau boleh digambarkan? Punya talenta apa yang membuat ini mereka bisa bertahan seperti ini? Ya, mereka itu banyak yang gulung, Pak, di luar, Pak. Betul, Pak, saya ngerti. Ya. Satu Solo Raya ini, Pak, nangis, Pak, semuanya industri tekstil, Pak, nangis semuanya. Sudah, mau jadi apa? Ini kalau pemerintah tidak turun tangan, mau jadi apa? Ya itu, ya kan. Jadi kami punya untuk manusia Sritek ya. Jadi kita mempunyai Tridharma dan kita mempunyai trilogi di Sritek. Tridharma dan trilogi. Ya. Oke. Jadi ini yang mendasari fundamental kita. Ya, Tridharma kan dari Mangkunegoro 1, Pak. Okay. Siji melu handar beni. Itu jadi kita harus memiliki perusahaan ini. Ya, sense of belonging. Ya. Yang kedua, wajib hangrungkepi. Menjaga. Ya. Yang ketiga, ngulat sariro hangroso wani. Jadi berani berintrospeksi diri. Ya. Terus trilogi kita adalah yang pertama adalah perusahaan adalah sawah ladang. Tadi ya? Ya. Oke. Yang kedua adalah hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Ya. Ini sunnah Rasul nih juga. Ya kan? Iya, betul. Yang ketiga, kita keluarga besar Sritek yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dimanapun, karena kita di sini multi race, Pak, multi race, multi religions di Sritek. Ya, harus bisa bersatu untuk goalnya Sritek, mengegulkan. Jadi gotong royong ya, kolaborasi. Betul, ya. Kalau bahasa sekarang ini kolaborasi. Ya. Keren, Pak. Itu yang membuat Sritek kuat ya. Di situ. Jadi fundamental ini
sudah tertanam Pak di tempat kita. Oke. Dan kita punya budaya itu. Bapak yakin bahwa dengan itu semua untuk tahun-tahun ini dan ke depan Sritek akan terus tumbuh? Saya rasa kita tinggal nunggu aja Pak. Oke. Ya tinggal nunggu. Misalnya kondisi global bagaimana, Ya. kondisi dalam negeri bagaimana. Karena kita mempunyai klien banyak sekali. Ada 2.000 lebih klien kita. Ya, kan? Klien itu termasuk global? Global, Oke. termasuk. Jadi mereka kalau di perekonomian lebih baik, pasti mereka lebih baik. Ya. Dan tentunya akannya efeknya ke kita. Efeknya akannya ke kita. Jadi kita tidak bisa menciptakan sesuatu kalau ekonominya nggak baik juga nggak bisa Pak. Karena daya beli kan nggak ada. Tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu aja ini. Ayo. Tapi semuanya sudah ready. Ready semuanya. Permesinan ready. Orang ready. Artinya sebenarnya Sritek siap lari gitu ya? Betul. Wah keren Pak. Ya. Jadi di sini Pak, banyak saya merestruktur itu bukan merestruktur cuma di sisi keuangan, tetapi juga mentransform juga. Jadi restrukturisasi finansialnya sudah almost done. Ya. Terus transformasi bisnisnya juga secara paralel jalan. Jalan, gitu ya? betul. Jadi itu yang penting. Ini yang nggak pernah kedengaran Pak. Ya. Transformasi bisnis yang kemudian membuat Sritek Ya. ini siap lari lebih kencang ya ke depannya. Ya, betul. Terus kemudian kaitan dengan, ini kan tahun pemilu Pak. 2023, 2024, ini kan tahun pemilu. Itu sebagai risiko, sebagai ancaman, atau itu malah justru membuka peluang? Kita udah melewatin beberapa pemilu ya Pak ya. Oke. Dan saya lihat sih Indonesia sangat dewasa terhadap demokrasi. Oke. Ya, sangat dewasa lah terhadap demokrasi. Jadi no worry about the party gitu ya? Saya tidak terlalu worry lah untuk Oke. itu. Yang penting adalah prosesnya adalah konstitusional yang baik. Yeah. Itu kan harapan-harapan masyarakat itu aja. Betul. Tapi Bapak kan juga, kalau biasanya pemilu ini kan ada peluang untuk industri tekstil Pak, secara bisnis gitu ya. Bagaimana membaca itu? Tekstil itu di mana-mana Pak. Oke. Tekstil itu di mana-mana. Ya. Pak Arif. Tekstil itu di pesawat dipakai. Iya. Joknya pesawat pakai, bodinya pesawat juga pakai Ya. tekstil. Iya. Iya kan? Di rumah pakai semua. Untuk spray tekstil. Kasurnya dalamnya tekstil. Karpet juga tekstil ya. itu ya kan? Untuk jendela tekstil semua di mana-mana. Jangankan pemilu, Pak. Ya ada bendera, ada kaos, ada ini Iya. tekstil semua. Ini artinya secara tidak langsung Bapak ingin mengatakan bahwa ini peluangnya besar gitu ya. Ada peluang. Ya, ada peluang di situ. Jadi tekstil itu betul-betul jangan cuma dilihat sebagai baju saja, tidak. Ya. Tapi di semua sektor itu menggunakan tekstil. Oke. Di jalan raya pun pakai geotekstil. Geotekstil juga. Untuk di tol itu anyaman bawahnya itu pakai Di bawahnya, tekstil. Bawahnya, ya, iya. di bawahnya sebelum dicor ya. Betul. Pakai tekstil juga. Penggunaan tekstil ternyata sekarang luas sekali ya. Sangat luas karena ringan, Pak. Dan Oke. bagus, tahan lama. Nah, itu. Nah, ini yang makanya saya ngomong, ini kalau nggak diregulasi bagaimana semuanya import. Ya. Kuncinya di situ tadi. Ayo, banyak sekali. Jadi keberanian pemerintah untuk meregulasi Ya. ini dengan tegas. ya. Lalu penggunaan untuk orang-orang tambang, pakaiannya itu yang safety semua, Ya. tekstil semua. Dan Sritek bikin ya. Kita bikin semua. Fire suits-nya untuk pemadam Pak, kan kebakaran. ada persepsi juga Pak ya. Saya nggak tahu persepsi ini benar atau salah gitu ya. Bahwa Sritek ini selama ini cukup berkembang karena memang punya apa ya istilahnya ya. Apakah boleh disebut privilege atau tidak? Bisa memasuk ke banyak ini institusi-institusi penting, termasuk tentara, polisi segala macam. Betul seperti itu nggak Pak? Atau itu ya karena namanya business networking atau apa? Itu business networking, Pak. Pure Oke. business networking. Pure business networking. Pure business networking. Ya. Gitu. Jadi bukan privilege ya? Bukan privilege, Pak. Nah. Bukan privilege. Itu kerja keras, betul. Betul-betul kerja keras.
Tidak ada Pak, istilahnya kita menjadi difasilitasi itu nggak ada Pak. Dan segmen ini kan bukan segmen yang secara market share Iya, dominan kan ya Pak betul, ya, dari sisi betul, produk salesnya betul, Sritek ya. betul, Nah ini yang perlu diluruskan juga kan Pak, betul. bahwa tidak ada privilege Tidak sebetulnya. Gitu. ada. Semuanya kerja keras semua Pak. Semuanya hasil keringat. Iya, iya. Di situ. Wah keren ini Pak Iwan. Nah Pak, tadi secara industri sudah disampaikan semua. Nah sekarang kalau boleh saya nanya, saya juga penasaran. Pak Iwan ini ngadepin kesulitan-kesulitan kayak gini, industri terpukulnya bukan main gitu ya. Terus masih bisa seger gini, resepnya apa Pak? Diimani aja. Apa itu? Diimani saja. Diimani, Iya. belief ya? Ya, diimani. Iya, iya. Ya, jalankan. Bukan diiman. e-money ya? Ya, bukan, diiman. Iman. Ya. Bahwa semuanya ada yang atur. Ya, gitu ya. ada yang ngatur, Pak. Oke, oke, Ya. oke. Terus nggak berniat atau berencana untuk diversifikasi selain tekstil gitu Pak? Saat Lebih ini di kencang. tekstil dulu. Saat ini di Kan tekstil Bapak dulu. punya aset di mana-mana. Ya, kan kita juga yang lain-lain juga sudah jalan ya. Ya. Jadi, tapi saat ini saya konsentrasi di tekstil dulu. Ya, jadi ini Ya kan karena memang masih sangat menjanjikan Ya. ya, multiplier efeknya betul, besar sekali. betul. Ya. Jangan dilihat cuma ini hari ini semuanya Ya. jelek. Tapi nanti kan pasti ada future yang lebih baik. Gitu Iya ya. kan? Iya. Ini kutipan bagus sekali nih, bagus sekali nih Pak. Jangan lihat hari ini jelek karena semuanya jelek. Iya. Pasti nanti akan ada future yang lebih baik. Iya. Betul. Saya kira value ini Pak yang membuat Sritek sampai hari ini gitu ya. Iya. Nah mungkin Bapak bisa cerita juga ke ini sobat Indonesia ya. Ada pemilik bisnis yang sudah bukan sekedar malang melintang tapi jatuh bangun menurut saya ya. Udah generasi kedua Pak Iwan ya. Nah barangkali bisa share. Kalau menghadapi situasi seperti ini harus seperti apa begitu ya? Ya. Kira-kira Pak. Ya. Kalau saat ini yang saya lakukan adalah yang pertama harus think clear, Pak. Apa itu? Berpikir jernih. Oke. Ya, mau kemana? Oke. Ya kan. Lalu yang kedua adalah jangan meninggalkan visi misi perusahaan. Konsisten. Konsisten. Ya. Konsisten saja. Disiplin pada tujuan. Ya, gitu tujuan itu ya. visi misi ya kan. Itu. Terus yang ketiga adalah kita terus memotivasi internal work-nya. Jadi kita internal Tim maksudnya. tim kita harus motivated. Oke. Harus highly motivated di situ. Tidak boleh down. Ya. Jadi 3 hal itu yang terutama. 3 hal yang terutama yang untuk intern ya, untuk kita ya, bagaimana kita harus men-setup untuk menghadapin saat-saat yang kurang baik ya. Dan peran business owner menjadi sangat penting dalam situasi yang boleh dibilang kritis seperti ini, Pak ya. Sangat, Pak, sangat. Karena mereka kan istilahnya di tempat kita adalah istilahnya di kegiatan sosial kita adalah tuturi handayani kan biasanya. Ya. Semuanya kan melihat atasan. Ya. Kalau atasannya down, semuanya down, Pak. Ya kan? Ya. Ini pelajaran penting nih buat banyak pemimpin perusahaan dan juga perusahaan dalam menghadapi situasi yang sangat challenging begitu. Betul. Ini Pak Iwan ini ceritanya sangat inspiring, Pak. Ya. Jadi kalau tadi bisa bertahan dalam situasi ini dan ke depan punya keyakinan bahwa badai pasti berlalu, gitu ya. Dan ini pasti kalau didengar oleh tim Bapak di Sritek akan semakin strong mereka. Ada pesan Pak buat karyawan Pak? Ya, saya selalu berpesan itu Pak. Kata-katanya beberapa patah aja, Pak. Beberapa kata-kata. Kerja baik saja.
3 itu? 3 itu aja. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Tapi 3 itu dalam itu. Itu silahkan itu ya. Untuk kerja baik itu susah, Ya, Pak. kerja baik saja. Kerja baik saja. Ya. Nah, kita bisa contek itu. Ya. Terus dalam kondisi begini waktu senggang Bapak kemana aja, Pak? Masih sempat untuk jalan, sempat untuk ngopi? Saya terus, ya, kegiatan saya banyak courtesy, jadi ke stakeholder ya Pak ya, terutama customer, lalu rekanan mitra Sritek, lalu motivator, menjadi motivasi Pak, motivator semuanya, pekerja semua di sini ribuan Pak, ya sekali datang tuh 2.000, 3.000 itu, ya saya memotivasi sendiri. Oh, Bapak juga menjadi motivator juga, dan ini cerita menarik ya, karena pengalaman langsung. Jadi saya ceritakan, kamu jangan tenang saja, memberi ketenangan Pak. Mereka gundah Pak, bagaimanapun mereka gundah, tapi kita harus sebagai... Jadi pebisnis pun gundah ya Pak? Enggak, mereka maksudnya anak buah kita itu juga gundah. Oh oke, tim, ya, dia harus ditenangkan. Tim itu juga tim gundah. Kita tenangkan, ayo. Kamu jangan gundah jalan. Bagaimana? Jangan galau lah kalau bahasa galau. Sekarang. Jangan galau. Jangan galau. Ayo. Biasa. Bapak olahraga Pak? Olahraganya Pak, jalan kaki saja. Olahraga pikiran. Mikir. Waduh, Pak Iwan, ini enggak terasa kita berbincang udah hampir 1 jam. 1 jam. Luar biasa. Saya terima kasih sekali karena mendapatkan kesempatan berbincang-bincang, dapat jeroannya industri tekstil dan dapat cerita bagaimana Sritek bisa bertahan dengan 50.000 karyawan itu, saya kira luar biasa, dan kontribusi tidak hanya di sini Solo Raya tapi juga pasti kontribusinya besar untuk Indonesia. Pak Iwan, sukses terus ya. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Pak Arif. Gembira selalu. Gembira dan semangat. Dan semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, sahabat Indonesia, demikian tadi obrolan luar biasa bersama Pak Iwan Lukminto, Presiden Direktur dan juga owner dari PT Sri Rejeki Esman yang sangat terkenal dengan PT Sritek. Lokasinya kira-kira 15 km dari kota Solo. Ya, Solo Raya punya pabrik tekstil yang luar biasa dan 50.000 karyawan di dalamnya, multiplier efeknya besar sekali. Perbincangan kami tadi sangat inspiring. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan bersama Beyond the Limits Expos Indonesia.